Iya, masih kembali lagi di Julian Corner. Di tema saya yang sekarang, saya ingin membicarakan tentang membuka pikiran atau membedah alam bawah sadar. Yang selama ini masih bagi orang-orang di luar sana, itu masih belum tahu apa itu pikiran, ego, atau akal dan alam bawah sadar itu sendiri. Di kesempatan video YouTube saya ingin menjelaskan kepada semua wanita atau semua cowok-cowok di luar sana bahwa setiap pikiran atau akal kita, ego, sebenarnya itu terpisah dari hati kita sendiri. Sebenarnya antara ego dan hati itu sebenarnya terpisah. Itu bagian-bagian yang berbeda dalam diri kita. Ketika hati kamu bercampur oleh pikiran atau ego, ketika itu juga rasa cinta itu berubah atau perasaan itu berubah. Sebenarnya ketika kita mencintai cewek atau cowok ya, pasangan kita, tadi awalnya itu timbulnya itu dari hati ya, atau perasaan kita sendiri ya. Karena ada getaran dari hati yang timbul yang natural ya, dengan perasaan itu. Nah, ketika ego atau pikiran itu ikut campur ya, itu sebenarnya kita akan menghadapi sebuah pertimbangan atau keraguan di dalam diri kita. Itu yang membuat kadang cinta itu tidak seperti apa adanya, malah kita itu malah ribut terus atau berantem ya menjalani hubungan itu. Jadi ketika cinta itu datangnya dari hati, diusahakan jangan pernah pikiran itu berpikir yang macam-macam. Nah, ketika pikiran itu menjadi ikut campur di dalam perasaan kamu ya, penuh pertimbangan, biasanya pikiran itu selalu bertanya-tanya gitu, masih memilah-milah antara otak kiri dan otak kanan. Dan otak kanan dan otak kiri itu selalu bertempur, selalu menanyakan tentang perasaan itu, atau selalu bicara yang bukan-bukan ya, malah bertentangan dengan perasaan itu sendiri. Terkadang cowok yang kita cintai itu malah seperti banyak pertimbangan. Apa dia itu pantas mungkin, atau apa dia cowok baik. Terkadang pikiran itu mengajukan pertanyaan yang membuat kita itu ragu sebenarnya. Jadi hindarkan ketika kamu mencintai seorang pria dalam hidup kamu. Usahakan jangan pernah sebuah pikiran itu bertanya-tanya tentang sebuah pertanyaan di dalam diri kamu. Kadang terserah hati kamu mengikutinya kemana gitu. Jangan pernah kamu mengikuti ego atau pikiran kamu. Karena pikiran itu selalu berburuk sangka atau prasangka ya. Ketika cinta itu menjadi prasangka atau buruk sangka kepada pasangan kita, itu cintanya akan berubah. Kalian akan menjalani hidup yang penuh drama sebenarnya. Jadi ketika ada getaran, ada rasa dalam diri kamu atau mencintai pasangan, kamu harus memisahkan antara pikiran atau intuisi ya. Intuisi itu bisa disebut dengan alam bawah sadar kita sendiri. Nah, alam bawah sadar itu terbentuk oleh kata-kata orang lain atau sinetron, atau kita sering membaca buku, mendengar kata-kata mitos yang tidak baik. Nah, ketika kamu mempercayai kata-kata orang lain atau mempercayai mitos atau kata-kata syair atau sajak yang kamu percayai dalam diri kamu atau pikiran kamu, yang kamu baca atau kamu dengar, itu akan tertancap di dalam pikiran kamu. Nah, ketika kamu mempercayai sesuatu yang kamu baca atau kamu dengarkan, itu akan menjadi sebuah
kepercayaan atau keyakinan dalam diri kita, itu menjadi tidak baik sebenarnya. Nah, ketika kamu sudah mempercayai sebuah keyakinan atau kata-kata orang lain atau mitos, sinetron yang kamu lihat atau yang kamu baca, itu akan membentuk alam bawah sadar kamu sendiri. Jadi harus ada gap di dalam pikiran kamu dan hati nurani kamu. Kata hati itu tidak bisa dicampuri oleh pikiran kamu sendiri. Ketika kamu mencampuri antara pikiran dan ego, terkadang pikiran itu seperti monyet ya, lompat sana lompat sini. Dia tidak menentu dan hati kita menjadi ragu. Ketika kamu mengikuti kata pikiran kamu, itu yang ada ego. Di situ kamu akan menguasai pasangan kamu atau kamu akan mengekang-ngekang dia, mengatur-ngatur dia, penuh curiga. Kamu akan menjadi lebih cemburu lagi. Usahakan kamu harus bisa memisahkan antara pikiran dan ego dan hati nurani kamu. Sebenarnya hati nurani itu yang saya sebut itu seperti alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu mempengaruhi mindset kamu atau karakter di dalam diri kamu. Ketika kamu mindsetnya rusak atau jelek ya, memasukkan pikiran yang negatif di dalam diri kamu, itu akan membentuk perasaan kamu. Gelombang kamu, vibrasi kamu akan jelek. Karena apa yang terjadi dalam pikiran atau terdapat di alam bawah sadar itu sebenarnya membentuk perasaan kita. Ketika kamu nggak mood atau merasa jenuh, itu malah merusak gelombang atau aura di dalam diri kamu. Usahakan pisahkan mana antara pikiran dan hati nurani kamu yang saya sebut dengan alam bawah sadar. Kamu harus bisa memisahkan atau ada jarak di dalam pikiran dan alam bawah sadar kamu. Saya akan memberikan tip atau solusi ya, bagaimana caranya membentuk pikiran alam bawah sadar kita agar bisa memisahkan antara ego, akal, dan pikiran itu sendiri. Kamu harus banyak mendengar atau berkata yang baik di dalam diri kamu, atau membaca-baca yang sekiranya positif. Jangan pernah kamu melihat adegan kekerasan atau adegan yang menyedihkan seperti film India yang penuh tangisan atau sinetron yang selalu banyak bertengkar. Itu kamu hindari, itu merusak pikiran alam bawah sadar kamu sendiri. Diusahakan kamu lebih banyak, kalau di agama Buddha itu disebutnya meditasi, kalau di agama Islam kita sebut dengan banyak-banyak berzikir. Jadi semakin kita bermeditasi atau seperti di agama Islam itu seperti tafakur atau kita banyak merenung ya, atau mengintrospeksi diri atau mengenal diri kita lebih jauh, diusahakan kalian lebih banyak mengenal diri kalian dengan asupan yang positif di dalam diri kalian. Diusahakan kalau kalian sedang bercermin atau berkaca ya, usahakan kalian selalu berkata dalam diri kalian di dalam cermin itu sendiri, selalu bicara yang baik tentang diri kamu. Bilang terhadap diri kamu itu pantas, kamu itu layak. Aku sangat cantik, aku sangat positif, aku pribadi yang baik, aku pribadi yang menyenangkan semua orang. Semua di sekelilingku selalu berbuat baik kepadaku. Aku selalu positif, aku selalu bersangka baik kepada Tuhan, aku selalu bersyukur. Itu lakukan setiap hari di dalam kalian berkaca atau bercermin. Usahakan kata-kata itu kamu ulangi dalam diri kamu. Itu akan merubah mindset atau tindakan kamu sebenarnya. Jadi alam bawah sadar juga berubah. Nah, ketika kamu sudah bisa membongkar alam bawah sadar kamu, perasaan kamu akan menjadi yang lebih menyenangkan atau lebih gembira. Kamu akan mempunyai gairah cinta atau gairah hidup. Kamu akan lebih banyak semangat bekerja,
bisa mencintai pasangan kamu menjadi lebih baik, lebih langgeng, atau lebih lama kamu merasakan kebahagiaan. Ketika alam bawah sadar kamu itu jelek atau dibentuk oleh media atau orang lain, kamu akan hilang, tidak akan pernah menjadi diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, bisa mencintai diri kamu, yakin bahwa semuanya akan berubah. Sebenarnya sebuah kenyataan di luar sana itu tergantung oleh pikiran alam bawah sadar kamu sendiri. Jadi jangan pernah alam bawah sadar itu dibentuk oleh orang lain atau asupan yang negatif. Selalu kamu afirmasi diri atau meditasi, atau yang saya sebut itu dengan kalian harus bisa mensugesti diri kalian sendiri agar pikir alam bawah sadar itu berubah. Jadi alam bawah sadar itu penting. Ketika alam bawah sadar itu sudah bersih, ya, tidak pernah mendapatkan asupan yang negatif atau mencerna kata-kata mitos atau ideologi orang lain, ya, atau doktrin di dalam pikiran kamu. Usahakan kamu jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Jangan pernah ingin mengikuti apa kata orang, karena itu sangat berbahaya sebenarnya. Ketika kamu sudah mengikuti kata-kata orang lain, itu akan membentuk, akan masuk di dalam alam bawah sadar. Nah, ketika alam bawah sadar itu dibentuk oleh kata-kata mitos atau kata-kata orang lain, kamu akan jadi pribadi yang jelek, pribadi yang tidak menyenangkan orang lain. Saya harapkan kamu sering berafirmasi atau mensugesti diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu sudah selalu berpikiran positif atau selalu bertindak sesuai dengan intuisi kamu atau hati nurani kamu, sebenarnya kamu sedang menjalani kehidupan yang spontanitas atau apa adanya. Karena untuk menjadi pribadi yang natural itu selalu bertindak dengan cara spontanitas. Dia tidak pernah berada di masa lalu, atau dia tidak pernah memikirkan apa yang ada di masa depan. Dia selalu berada di momen ini, atau dia selalu bekerja atau tindakan hanya di detik ini atau hari ini saja. Ketika kamu sudah menikmati pekerjaan atau tindakan atau menjalani hubungan bersama pasangan kamu di momen ini atau di detik ini, kamu sedang menjalani hubungan yang indah sebenarnya. Cuman di luar sana kebanyakan melakukan hubungan atau menjalin pacaran itu selalu banyak berencana, banyak angan-angan atau mimpi. Usahakan ketika kamu sudah menjalani pacaran atau hubungan, usahakan jangan pernah banyak berencana. Kamu harus bisa menikmati di momen ini. Nah, ketika kamu sudah bisa menikmati sesuatu itu apa adanya mengalir di momen ini, kamu akan merasakan hubungan yang penuh kebahagiaan. Jangan pernah kamu merasa kamu ada di masa lalu atau mengenang masa lalu, karena mengenang masa lalu tuh sangat tidak baik. Berarti alam bawah sadar kamu selalu ingat kejadian yang buruk, dan si alam bawah sadar juga tidak baik jika selalu memikirkan tentang masa depan. Jadi usahakan selalu bertindak itu spontanitas, itu keluar dari intuisi kamu atau tindakan kamu. Ikuti hati kecil kamu. Hati nurani itu dibentuk oleh pikiran kamu yang kamu cerna atau kamu baca atau kamu dengar oleh
media atau kata-kata orang lain. Hindari teman-teman atau orang yang selalu punya vibrasi rendah ya, atau aura yang negatif. Jika kamu selalu bersama orang yang negatif, yang sering membenci atau dendam, atau selalu iri hati, mau menang sendiri atau egois, itu lambat laun itu akan membentuk pribadi kamu. Karena itu akan terjadi di alam bawah sadar kamu. Itu akan membentuk pribadi kamu atau karakter kamu yang jelek. Karena kamu berkumpul bersama orang-orang yang punya vibrasinya selalu rendah ya, atau getarannya itu selalu negatif, seperti saluran radio itu tidak pas gitu. Jadi seperti saluran radio yang kresek-kresek. Jika kamu selalu bergaul dengan orang yang positif atau dengan aura yang baik, itu akan membentuk karakter kamu sebenarnya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita atau semua yang masuk atau hadir, entah itu kejadian buruk atau sial atau rasa sakit, itu dibentuk oleh alam bawah sadar kamu. Jadi pesan saya, hati-hati agar kalian bisa memisahkan, harus menggap ya, atau memisahkan antara pikiran, ego dengan intuisi kamu sendiri. Usahakan selalu berafirmasi atau mensugesti diri sendiri, karena afirmasi itu sangat baik. Selalu berkata positif tentang diri kamu. Kamu selalu bilang saya cantik atau merasa layak, saya ganteng, saya selalu positif, selalu tulus, saya selalu mencintai orang lain, selalu memberi orang lain, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Lakukan itu setiap kalian bercermin atau setelah bangun tidur. Kalian harus bisa mensugesti atau mengafirmasi diri kamu sendiri. Jangan pernah kalian memasukkan pikiran yang jelek atau yang buruk di dalam pikiran kamu. Emang di penjelasan tentang alam bawah sadar itu sangat sulit ya jika kalian selalu berpikiran negatif atau selalu mencernanya dengan yang tidak baik. Pesan saya, jangan pernah kalian membaca atau mendengar mitos-mitos, tahayul tentang ideologi yang katanya harus hidup, harus punya prinsip, harus punya cita-cita, harus banyak berencana. Justru ketika kamu banyak berencana atau punya cita-cita atau keinginan dalam diri kamu, kamu tidak pernah merasakan hidup yang mengalir. Kamu tidak seperti apa adanya sebenarnya, kamu melawan arus. Karena yang melawan arus itu hanya orang-orang yang ingin capek, ingin lelah. Dia selalu bekerja keras, hidupnya tidak selalu beruntung. Jadi orang yang tidak berencana atau tidak ingin apa-apa, sebenarnya itu malah dia telah menjadi pribadi yang natural. Dia bekerja dengan apa adanya, dengan seikhlasnya, dengan kepasrahan total di dalam dirinya. Jadi lakukan tindakan atau pekerjaan itu sesuai dengan hati nurani kamu. Kamu harus bisa mencintai pekerjaan itu atau pasangan kamu dengan senang hati. Karena apapun yang dilakukan dengan setengah hati itu menjadi pekerjaan yang menyiksa atau menyengsarakan kita. Kita akan menjadi hal yang tidak menyenangkan. Jadi saran saya, cintailah pekerjaan kamu, cintailah pasangan kamu, atau apapun tindakan kamu atau hobi kamu ya, itu harus kamu bisa mencintainya sepenuh hati, harus total. Kamu harus belajar spontanitas, jangan pernah berencana. Lakukan tindakan kamu itu, usahakan jangan terlalu banyak berpikir. Ketika kamu banyak berpikir, kamu akan penuh keraguan atau pertimbangan. Lakukan itu sesuai dengan selera kamu atau tindakan kamu.
sesuai dengan keinginan hati nurani kamu. Nah, ketika kamu sudah membuang atau mengafirmasi diri kamu dengan pikiran yang baik, sebenarnya kehidupan itu dibentuk oleh pikiran alam bawah sadar kamu sendiri. Selalu bisa mengcover atau menghandle pikiran itu gitu. Selalu berpikiran positif. Semua yang terjadi, tindakan kita itu berdasarkan alam bawah sadar kita sendiri. Karena kekuatan alam bawah sadar itu sangat besar. 90% itu kekuatan yang ada di alam bawah sadar. Dan itu tertutup oleh dogma atau doktrin atau ideologi yang tahayul, keyakinan yang mengada-ngada. Jadi usahakan alam bawah sadar itu kamu bersihkan dulu, kamu buang yang negatif. Karena alam bawah sadar itu membentuk karakter kamu, mindset kamu dalam sehari-hari. Jadi usahakan tindakan kamu atau pikiran kamu itu usahakan dengan hati nurani kamu. Belajarlah spontanitas dalam hidup kamu. Di Julian Corner ini saya ingin membagikan ya bagaimana caranya mensugesti diri sendiri atau mengafirmasi diri sendiri terhadap diri kalian sendiri agar kalian bisa menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya, tidak menemukan atau mengikuti apa kata orang lain, tidak mengikuti orang lain yang hanya bisa mengeluh atau menjenuhkan. Katanya hidup itu penuh rasa sakit, penuh kecewa. Usahakan pikiran kamu atau tindakan kamu itu keluar dari hati nurani kamu. Kamu harus belajar spontanitas dalam hidup kamu. Pesan saya, nanti saya akan memberikan kata-kata yang afirmasi yang baik ya untuk pikiran kamu atau tindakan kamu yang saya masukkan di alam bawah sadar. Dan tunggu atau saya akan memberikan pikiran cinta atau membentuk karakter kamu atau pribadi kamu melalui konten YouTube saya. Jika ini baik, kalian share atau berbagi untuk teman-teman atau sahabat. Karena kata-kata ini penting untuk merubah kehidupan atau romantisme atau kisah cinta dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena tanpa cinta kita nggak akan pernah merasa hidup, tidak akan pernah merasakan semangat. Kita akan merasa jiwa kita itu mati. Jiwa kita itu tidak bergairah, selalu berputus asa. Jadi dengan cinta kita akan merasakan passion di dalam diri kita, akan merasakan semangatnya menggebu-gebu gitu ya, menjalani hidup penuh rasa syukur. Jadi pesan saya, kalian harus bisa merubah mindset atau pikiran alam bawah sadar. Nanti saya akan berikan kata-kata di konten berikutnya tentang pikiran alam bawah sadar, tentang ego atau akal dan pikiran. Saya akan merubah pikiran atau ego atau alam bawah sadar kalian dengan konten yang selanjutnya, kata-kata sakti dari saya. Kalian harus bisa mengikuti pemikiran cinta tentang saya agar tidak masuk dalam kehidupan yang di luar sana penuh drama, penuh tangisan, penuh sandiwara ya, penuh bullshit. Bagi saya tuh di luar sana tuh menjalani cinta itu yang penuh mengada-ngada, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Dia kehilangan jati dirinya. Dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Ya nanti saya akan bagikan kata-kata sakti atau kata-kata cinta di konten selanjutnya.